Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah mengenai pengolahan data dan statistika. Kali ini yang kita akan bahas adalah analysis of variance atau ANOVA, gitu ya. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai variance ya, uji hipotesis untuk satu sampel. Ya, kita menggunakan chi-square, gitu ya, menggunakan chi-square atau x kuadrat. Nah, kali ini nanti kita akan menggunakan uji varians yang uji F ya, untuk 2 sampel yang independen atau mau kita untuk, berbagai macam populasi gitu ya, untuk menguji, lebih dari 2 atau 3 populasi gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan uji F gitu ya. Yang berbeda adalah kalau kemarin yang 1 sampel saja untuk variansnya, kalau yang hari ini adalah yang populasi lebih dari 2 sampel gitu ya, lebih dari 2 sampel. Oke, oke. Oke, jadi langsung saja ya kita masuk ke ANOVA ya, Analysis of Variance. Ini maaf sekali ini nggak bisa oke. One way ANOVA. Jadi ANOVA itu nanti ada dua ya, one way ANOVA dan two way ANOVA. Yang kita kalau pelajari hari ini adalah yang one way ANOVA. Digunakan karena data sampel dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang sesuai satu karakteristik. Jadi kita menguji berbagai macam, sampel gitu ya, berbagai macam sampel atau populasi, tapi memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Jadi kalau contohnya misalnya kita mau menguji, eee, apa namanya, daya tahan baterai dari berbagai macam merek gitu ya. Atau misalnya varians apakah nanti waktu, apa ya, untuk menguji klaim apakah merek itu berpengaruh terhadap, eee, daya tahan baterainya, semacam itu ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan uji T, kalau sama hanya satu sampel saja gitu ya, tidak banyak melakukan replikasi atau pengujian yang lebih dari, 1 data gitu ya, lebih dari satu ya. Kalau uji ANOVA ini ya untuk datanya lebih banyak, ya gitu ya. Kemudian kalau yang two way ANOVA itu untuk menguji parameter interaksi dari 2 faktor, dari variabel dalam kolom dan variabel dalam baris gitu ya. Keterkaitan pengaruh data varians yang ada dalam kolom dan data yang ada dalam baris. Ya, jadi ini misalnya nanti, disubkan lagi. Jadi baterai itu nanti misalnya ada jenisnya misalnya AA dan A2 dan A3 gitu ya. Dari merek ini A2 dan A3, kemudian nanti ada di kolomnya adalah jenis baterai gitu, jenis baterai, kemudian baris baterainya itu masih ada anaknya lagi ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah pengukuran selama misalnya, diukur selama 5 kali gitu ya, 5 kali kemudian masing-masingnya itu ada datanya 55 gitu ya. Itu kita menggunakan two way ANOVA. Jadi ada parameter interaksi gitu ya antara bagian kolom dan bagian, barisnya. Kalau one way ANOVA hanya misalnya, nanti contohnya antara pengaruh kadar apa ya, pengaruh kadar cotton dalam kuatarit dalam tekstil, ya gitu ya. Persentasenya sekian-sekian, apakah nanti berpengaruh atau enggak gitu ya. Kita menambahkan, persentase dari fibernya atau katunnya itu berpengaruh terhadap kuatarik ya, kuatarik dari suatu kain misalnya semacam itu. Atau misalnya kita punya formula gitu ya, apakah ini nanti berpengaruh. Nah, ini berpengaruh atau enggaknya, tapi terhadap kita pengujian tidak cuma satu kali ya, pengujiannya itu replikasi misalnya sampai 5 kali gitu ya, mempunyai data. Misalnya penambahan suatu formula 10%, kemudian kita uji 5 kali gitu ya. Penambahan formula 15%, kita uji 5 kali ya. Kemudian tapi, nanti di ANOVA itu juga ada syaratnya gitu ya, syaratnya harus acak dan distribusi normal gitu. Nah, yang kita gunakan untuk kali ini adalah pengujiannya menggunakan distribusi F ya, nilai F itu selalu positif, tidak ada yang negatif ya, distribusinya sebelah kanan saja. Model ANOVA itu juga disebut dengan model efek. Apakah, berpengaruh atau ada efeknya nggak sih kita menambahkan, sesuatu ke dalam, formulasi gitu ya. Misalnya tadi kalau kain,
ada efeknya nggak sih? Misalnya kayaknya itu adalah campuran antara, katun dan apa ya, misalnya ya campuran katun dan selain katun gitu ya. Kita nambahkan persentase katunnya, nanti bagaimana dia kuat tariknya, apakah mudah sobek atau enggak berpengaruh, ya gitu ya. Kemudian berpengaruhnya berapa banyak, semacam itu ya, nanti untuk pengujian selanjutnya. Itu, jadi model efek ya, efek penambahan sesuatu misalnya ya. Dalam ANOVA kita dapat mengatakan bahwa sebuah faktor signifikan jika meningkatkan varians keseluruhan di luar gangguan acak eksperimen ya. Bahwa faktornya itu signifikan berpengaruh atau enggak dengan kita meningkatkan varians. Jadi variansnya kita variasikan di luar gangguan acak ya, di luar gangguan acak eksperimen. One way ANOVA itu, digunakan untuk menguji 3 hipotesis atau lebih populasi yang memiliki persamaan rata-rata atau mean. Jadi, hipotesisnya apakah kalau mean-nya sama ya, kita ubah-ubah mean-nya sama berarti tidak berpengaruh gitu ya sebenarnya ya. Tapi kalau, rata-ratanya berbeda gitu ya, salah satu saja rata-ratanya berbeda, berarti itu signifikan berpengaruhnya, gitu. Jadi, nanti, signifikan atau enggaknya kita lihat dari H0 dan H1-nya ya. Ketika H0-nya kita diterima ya atau, gagal untuk ditolak, ya berarti tidak signifikan berpengaruh. Tapi ketika H0-nya ditolak, berarti rata-ratanya berbeda. Berarti kalau rata-ratanya berbeda, berarti dia signifikan berpengaruh, gitu ya. Kita menambahkan berapa persen persentase dalam suatu formula itu berpengaruh karena kita mean-nya berbeda gitu ya. Nah, syarat dari ANOVA ya, kita kalau menguji menggunakan ANOVA itu adalah datanya itu harus terdistribusi secara normal ya. Dulu pernah kita bahas kan mengenai distribusi secara normal. Kemudian memiliki varians yang sama ya, memiliki varians sama, data sampelnya acak dan independen ya. Jadi tidak boleh diurutkan gitu ya. Misalnya nanti karena rentang ketika kita tidak secara acak gitu ya, membuat eksperimen diurutkan, misalnya sekarang tambah 5 tambah 10 nanti kecenderungan kita juga akan misalnya, "Oh ini harusnya sekian, ini harusnya sekian." Tidak boleh semacam itu ya. Jadi akan ada faktor subjektifnya kalau tidak secara acak gitu ya. Tapi kalau secara acak ya, misalnya dari 5 kemudian ke 15 ke 10 ke 30 gitu, kemudian baru ke 15, nah semacam itu secara acak. Jadi itu untuk supaya lebih objektif apakah nanti berpengaruh atau enggak. Soalnya kalau kita percobaannya tidak secara acak, kita diurutkan membentuk suatu pola tertentu, itu akan ada kecenderungan subjektifnya di sana. Jadi nanti tidak memenuhi ANOVA-nya. Gitu ya. Kemudian perbedaan sampel dalam populasi hanya satu kategori saja kalau one way ANOVA. Misalnya satu kategorinya responnya itu adalah misalnya kekuatan tariknya, responnya itu adalah umur ya, umur baterai tadi, ya semacam itu. Itu adalah satu kategori saja ya. Tapi kalau ada dua kategori berarti kita bisa menggunakan yang two way ANOVA gitu ya. Pengujian ini kita bisa menggunakan p-value ya, kalau kita menggunakan apa namanya, software kita langsung menggunakan p-value saja. Tapi kalau kita menggunakan manual berarti kita menghitungnya menggunakan F gitu ya. Menggunakan uji F ya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel F atau di grafik F ya dengan memasukkan, derajat kebebasannya. Oke, kalau p-value-nya alfa itu p-value kurang dari alfa atau p-value-nya itu kecil, berarti H0-nya ditolak ya. Setidaknya ada rata-rata populasi yang berbeda. Jadi kalau ada rata-rata populasi yang berbeda, berarti ya berpengaruh signifikan kita menambah sesuatunya gitu ya. Tapi kalau p-value-nya lebih dari alfa, ya gagal untuk menolak H0 ya. Jadi cukup satu pasang min yang berbeda yang menunjukkan H0 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa variabel percobaan berpengaruh terhadap respon, gitu ya. Jadi kita membuat variasi persentase, membuat variasi apa lagi ya, ya biasanya kan kita memvariasikan sesuatu di dalam eksperimen gitu ya. Jadi kalau ada satu pasang min yang berbeda saja itu H0 ditolak berarti sudah berpengaruh terhadap responnya. Tapi kalau sama ya berarti kita membuat eksperimen kita dengan menambah sesuatu tidak berpengaruh gitu ya, tidak berpengaruh jadi hasilnya akan sama, minnya tetap semua gitu.
Ini adalah perhitungan untuk uji F ya, dekomposisi varians total. Ini saya ambil dari buku Montgomery ya. Jadi kita menghitung dengan SST, sum square error ya. Jadi SS itu adalah sum square. Sum square-nya nanti ada derajat jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan itu adalah variansnya. Setelah penurunan, jadi coba nanti bisa dilihat di Montgomery bab 3.3. Kita dapat menunjukkan bahwa total kuadrat adalah jumlah dari perlakuan jumlah kuadrat komponen sistematis dan jumlah error kuadrat komponen acaknya. Jadi nanti ada SST, SSE itu SS statement plus SSE. Nanti SS statement itu adalah jumlah dari YI min Y kuadratnya gitu ya. Jadi ada I, ada J nanti semacam itu. Kalau biasanya kita belajar di matematika kan ada bagian kolom, bagian baris dan kolom gitu ya. Baris I, kolom J. Nah, semacam itu. Jadi nanti kita jumlahkan antara yang di barisnya dan bagian di kolomnya. Jadi itu ada I itu berarti yang baris ya, IJ itu baris dan kolom semacam itu ya. I misalnya baris pertama gitu ya. IJ baris pertama, kolom pertama gitu ya. Nah, semacam itu dan seterusnya. Kemudian dia ada SSE ya. Kita dapat melihat bahwa SSE itu adalah jumlah kuadrat dari perbedaan antara rata-rata perlakuan. Sedangkan SSE adalah jumlah kuadrat dari perbedaan observasi individu dalam setiap level perlakuan. Ya, di level perlakuannya banyak ya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat tabel ANOVA-nya ya. Kita membagi setiap SS dengan derajat kebebasan yang sesuai. Kita dapatkan kuadrat rata-rata yang setara dengan varians. Jadi derajat kebebasannya itu, jadi nanti ada 2 derajat kebebasan ya, untuk treatment dan untuk error. Untuk treatment berarti yang bagian baris kurangi 1, error itu berarti eh kolom ya, kolom dikurangi A-nya. Nah, semacam itu ya. Jadi A-1 dan N-A. Hasil perhitungan di atas dirangkum dalam tabel ANOVA ya. Jadi nanti bisa kalian lihat di bagian Montgomery ya, di sini ya. Nah, ini perhitungannya secara lengkapnya dari nanti 3.1 ya, dari sini nanti kita bisa hitung harga F-nya. Nah, ini adalah penurunan-penurunannya ya, nanti sekalian pahami sendiri kalau untuk menghitungnya. Jadi nanti akan kita jumlahkan, ini adalah YI average-nya, jadi nanti di sini kita bisa menghitung. Ya, gitu ya. Oke, itu kemudian setelah uji F-nya ya, uji F-nya apakah nanti berada di uji kritiknya gitu ya. Uji kritik nanti dipengaruhi oleh derajat kebebasan. Derajat kebebasan kan ada 2 nanti ya, SS treatment dan SS error-nya. Jadi ada derajat kebebasannya ada 2 untuk treatment dan untuk error-nya. Jadi nanti kita memasukkan 2 itu, dari situ kita bisa menguji apakah F-nya itu berada di mana gitu ya. Apakah F-nya berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini lebih kecil dari titik kritiknya gitu ya, berarti itu, fail untuk menolak gagal untuk menolak bahwa, eee, nilai rata-ratanya sama gitu ya. Tapi kalau di sebelah kanan berarti, mmm, dit menolak menolak bahwa rata-ratanya sama. Berarti kalau di sini H0-nya ditolak, kalau di sini gagal untuk menolak H0 gitu ya. Berarti H0-nya diterima gitu ya. Jadi kalau yang bagusnya kan tadi di sebelah kanan ya. Jadi kalau tidak boleh sama kan, kalau berpengaruh pengennya kan kita berada di sini ya. Jadi F F testnya itu lebih besar ya, atau p value-nya kecil, kurang dari alfa gitu ya. Jadi ada 2 untuk mengeceknya, kita melihat dari p value yang kurang dari alfa, itu berarti kita tolak H0 ya, atau F-nya itu berada di sebelah kanan critical value-nya dari F ya gitu ya. Itu berarti kita sudah memiliki menguji hipotesisnya. Kemudian setelah menguji hipotesis, apakah kita menguji validitas dari model ANOVA-nya? Model ANOVA itu dapat digunakan ketika kita memiliki beberapa asumsi ya. Jadi tadi distribusinya normal, kemudian acak, independen ya,
dan variansnya keseluruhan kurang lebih konstan ya gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh ya. Contoh eksperimen faktor tunggal adalah eksperimen sederhana yang dapat dirancang secara statistik ya. Jadi ini kalau ANOVA, one way ANOVA berarti eksperimennya tunggal ya. Contoh ini ya, ini untuk mengetahui pengaruh kandungan serat kapas terhadap kuat tarik suatu produk serat tekstil gitu ya. Jadi misalnya serat kapasnya itu kita variasikan gitu ya. Kita variasikan misalnya ada campuran ya, campuran untuk produk tekstil itu kapasnya kita bisa variasikan misalnya dari 15, 20, 25, 30, 35. Kemudian kita punya sebelum menentukan persennya itu, kita harus tahu dulu bahwa pengetahuan bahwa percobaan kadar zat kapas itu berada di rentang berapa. Jadi kita tidak asal menentukan persentasenya gitu ya. Misalnya campuran buat semen gitu ya, buat semen apa ya, membuat beton atau apa, itu kita ada batasannya rentangnya berapa gitu ya. Jangan sampai kita, hanya asal saja menentukan kisarannya. Kita harus lihat dulu pengaruhnya itu, signifikannya itu pada rentang berapa ya. Kemudian kita pilih ya, kita pilih berapa variasi gitu ya, variasinya misalnya di sini ada 5 variasi, 5 kandungan serat dipilih ya, kemudian dilakukan percobaan diobservasi sebanyak 5 kali masing-masingnya. Nah, namun di sini kalau kita membuat rancangan percobaan semacam ini, itu harus acak kayak tadi ya, bahwa kalau kita menguji itu harus, dilakukan secara acak berarti tidak boleh urut 15, 20, 25, 30, 35, itu nggak boleh, tapi kita harus acak 15, 25, 15, 35, 25, 20, 30, nah semacam itu. Kemudian secara acak, kemudian dilakukan eksperimen. Tapi kalau misalnya tidak pun, nanti kita bisa menguji gitu, menggunakan ANOVA itu apakah, nanti acak atau enggak, dan distribusi normal atau enggak. Nah, dari sini, ini misalnya dari kita 15% penambahan serat, kapas, kekuatan tariknya yang pertama adalah 17 gitu ya. Kemudian nanti kali 15. Nah, kemudian dari data ini kemudian kita uji ya kalau menggunakan ya ini kita menggunakan yang apa namanya, perhitungan secara manualnya dari tadi kita jumlahkan dari YI kemudian rata-ratanya, kemudian kita menggunakan SS ya, sum square dari jumlah kuadratnya gitu ya. Kemudian kita bikin, tabel ANOVA-nya ya, nanti kita hitung harga F-nya berapa ya, F-nya berapa, kemudian kita uji menggunakan, eee, grafik ya, atau menggunakan tabel F gitu ya. Nah, atau juga bisa kita menggunakan p value. Kalau p value-nya kita misalnya ambil alpha significance levelnya itu 0,05, berarti kalau p value-nya kurang dari alpha, itu kita tolak H0-nya gitu ya. Kita H0-nya kita tolak, berarti min-nya itu berbeda, tidak ada salah satu yang berbeda gitu ya. Setidaknya ada salah satu yang berbeda rata-ratanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kandungan serat kapas berpengaruh signifikan terhadap kuat tarik suatu produk serat tekstil. Itu ya, itu untuk menggunakan, apa namanya, secara manualnya. Coba sekarang kita menggunakan yang mini tab ya, kita masukkan misalnya di sini adalah, persen cotton ya, dan di sini misalnya, tensile strength misalnya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Ya, jadi tadi kita urutkan, jadi 15, 15 kita jadiin satu kolom, kemudian 20, kemudian ini responnya gitu ya, responnya ini adalah bagian variasinya, ini adalah responnya. Nah, kemudian kita masuk ke statistika, ANOVA, one way gitu ya. Kita ambil responnya itu adalah, tensile strength gitu ya, faktornya. Faktornya itu adalah cotton. Nah, select kemudian kita ambil grafiknya. Nah, kita ambil mau grafiknya pakai yang 4 in 1 atau mau yang individual plotnya. Kita ambil yang 4 in 1 saja gitu ya. Ya, oke. Ya, ini dua-duanya aja lah. Oke, kita buka levelnya 95, alpha 0,05.
Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ya, P value-nya sama ya, F value-nya adalah 14,76. Jadi tadi, responsnya ya, oke ya. Oke. Responnya adalah tensile strength, faktornya itu adalah jadi responnya itu kuat tariknya. Jadi responnya itu ya kita kalau menambahkan sesuatu responnya apa, nilainya berapa, itu adalah respon. Faktor itu adalah yang kita mau variasikan, ya semacam itu. Dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini nilai F value-nya adalah 14,76. Kemudian P-nya itu 0,000. Kalau menggunakan software kita langsung bisa melihat P value saja ya. Kalau P value kurang dari 0,05 misalnya, itu adalah, berarti H0-nya kita tolak gitu ya, H0-nya kita tolak. Tapi kalau kita mau menguji pakai F ya kita bisa pakai penggunaan grafik, kemudian probability distribution, view probability, kemudian kita cari yang F gitu ya. F, kemudian di sini, numerator itu kebebasan untuk yang ini, yang respon. Jadi itu kan ada 5 kali replikasi dikurangi 1 gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan 4. Nah, kemudian denominatornya itu kita pakainya, berapa itu ya, 20 ya. Ya, jadi tadi kan, 25 total kan 24 ya. Jadi dikurangi 1, kemudian tadi N dikurangi 4 gitu ya. 20 kalau nggak salah tadi. Berarti ya, jumlahnya totalnya dikurangi itu ya, 2,866 gitu ya, 2,866 kemudian kita lihat ya di sini ya. Berarti berada di mana? F-nya 14,76. Jadi di sini berarti H0-nya kita tolak ya. H0-nya kita tolak berarti, signifikan. Atau bisa kita lihat dari di sininya ya, tidak sama. Ini kan ya kita plot, dia berbeda, min-nya ini berbeda ya, antara 15 dan 20 dan 25, 35 itu kan berbeda semuanya di sini, min dan standar ini standar deviasinya, berbeda ya. Dari box plot-nya ini juga berbeda. Jadi kalau semacam ini berarti, H0-nya kita tolak, gitu ya. Terus dari grafik ya, dari grafik nanti muncul semacam ini tadi ya. Untuk derajat kebebasan tadi bisa dilihat lagi ya di sini ya. Ini untuk treatment A-1 jadi 5 kurangi 1. Untuk errornya berarti errornya ini berarti dikurangi A gitu ya. Oh, ya berarti 25 kurangi 5 gitu ya. Karena ada di sini ada 5 kali 5, 25 ya, dikurangi A-nya itu ada 5, berarti ada 20 gitu ya. 4 dan 20. Jadi untuk treatmentnya itu 5 kurangi 1, errornya itu 20 kurangi 5. Makanya tadi 4 dan 20 ya. Di sini jika dilihat di sini juga 4 20 ya. 4 20 itu di sini untuk critical value-nya dari F ya. Jadi nanti 2,8 tadi. Ya, kemudian kita uji apakah yang pertama terdistribusi secara normal atau enggak gitu ya. Kemudian nah ini kita uji ya. Jadi kita uji misalnya di sini apakah data terdistribusi secara normal atau enggak. Kita menguji kalau misalnya ANOVA itu kita menguji menggunakan ANOVA itu valid atau enggak ya. Pertama kita uji dari distribusi normal atau enggak. Ini adalah grafik distribusi normal. Kalau dia datanya itu berimpit ya atau distribusi di sekitaran ini adalah garis distribusi normalnya, tidak ada yang melenceng jauh berarti dia terdistribusi secara normal. Tapi kalau misalnya ada data yang melenceng di sini, kemudian di sini berarti dia tidak distribusi secara normal. Kalau dia terdistribusi secara normal berarti tidak valid kita menggunakan ANOVA gitu ya. Berarti kita harus perlu merancang percobaan lagi supaya terdistribusi secara normal. Kemudian, apakah datanya itu acak ya, acak atau membentuk pola khusus ya, kita bisa menggunakan residual fit ya. Ini ada residual fit atau versus fit gitu ya. Nah, residual fit atau residual versus gitu, ada 2 ya. Jadi nanti ketika di sini ada nggak?
Oke, residual fit itu ketika datanya itu acak, tidak membentuk suatu pola. Tapi kalau misalnya membentuk suatu pola itu biasanya sama titiknya. Titiknya di sini, 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 sini. Nah, itu berpola atau misalnya eh habis semacam ini kembali lagi semacam ini, terus turun lagi. Nah, itu berpola. Ini kan tidak berpola membentuk pola sesuatu ya. Ini datanya benar-benar acak, berarti dapat kita gunakan uji ANOVA itu gitu ya. Nah, itu untuk one way ANOVA. Nah, untuk latihan selanjutnya silahkan kalian, apa, ini tadi ya contoh sebenarnya tadi adalah pengaruh ya, pengaruh, merek baterai terhadap umur dari baterai itu berapa minggu, ya gitu ya. Coba kalian analisa, apakah, analisa tadi berpengaruh nggak sih gitu ya, merek itu terhadap umur umur baterai. Kemudian yang kedua adalah analisa apakah Bapak menggunakan ANOVA atau tidak. Itu saja ya untuk, one way ANOVA, ya selanjutnya silahkan dikerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.